Pernahkah kamu merasa capek karena terlalu banyak bicara? Atau justru kesal karena kata-katamu disalahpahami? Ternyata, di dunia yang serba cepat dan berisik ini, diam justru punya kekuatan yang sering kita remehkan. Di video ini, kita akan bahas kenapa diam adalah emas, dan bagaimana diam bisa jadi senjata rahasia untuk hidup yang lebih tenang dan bermakna. Kita sering dikira penakut atau tidak peduli saat memilih diam. Padahal, diam adalah strategi yang dipakai orang-orang bijak sepanjang sejarah. Steve Jobs sering menghabiskan waktu dalam keheningan untuk menciptakan ide brilian Apple. Mahatma Gandhi menggunakan kekuatan diam, puasa dan meditasi untuk melawan penjajahan. Diam itu seperti pohon besar di tengah badai. Saat angin kencang menerpa, dahan dan daun bergoyang, tapi akarnya tetap diam di dalam tanah. Begitu juga dengan kita, di tengah situasi chaos, diam bukan berarti pasif, tapi cara untuk tetap kokoh sambil menyiapkan akal sehat untuk bertindak. Atau diam itu juga ibarat pause button dalam hidup. Saat kita berhenti sejenak, kita bisa melihat masalah dengan jelas, merencanakan langkah, dan bertindak tepat sasaran. Pernahkah kamu nyesal karena bicara kasar saat marah? Saat emosi memuncak, diam adalah tameng terbaik. Menurut ilmu psikologi, ketika kita marah, otak bagian amigdala atau pusat emosi mengambil alih kontrol. Jika kita memaksakan diri bicara, yang keluar biasanya kata-kata menyakiti. Diam memberi waktu untuk menenangkan amigdala, mengaktifkan prefrontal cortex atau otak untuk berpikir logis, dan memilih respons yang lebih dewasa. Misalnya, saat pasanganmu mengkritik, coba diam 5 detik, tarik napas, baru jawab. Hasilnya, pasti lebih baik. Bayangkan panci presto, kalau tekanan di dalamnya terlalu tinggi, kita harus pelan-pelan membuang uapnya. Kalau dibuka langsung, isinya bisa meledak. Saat emosi memuncak, diam itu seperti katup pengaman yang melepaskan tekanan perlahan, sehingga hubungan tidak meledak karena kata-kata kasar. Orang yang banyak bicara, belum tentu dihormati. Justru, mereka yang bijak memilih kapan bicara, lebih berwibawa. Contohnya, Presiden Jokowi sering dianggap pendiam, tapi keputusannya selalu ditunggu. Diam membuatmu misterius dan penuh pertimbangan. Saat kamu bicara, orang akan lebih serius mendengarkan. Ibarat laut dalam, permukaannya tenang, tapi di bawahnya ada kekuatan yang tak terlihat. Begitupun dengan orang yang diam, ketenangannya membuat orang penasaran, tapi saat dia bicara, semua merasakan kedalaman yang ia punya. Berbeda dengan sungai dangkal yang riuh, tapi isinya bisa ditebak. Tips untukmu, di rapat atau diskusi, jangan takut untuk merespons belakangan. Kumpulkan informasi dulu, baru sampaikan pendapat yang matang. Pernah dengar lumba-lumba menggunakan sonar? Di laut yang gelap, mereka mengirim gelombang suara, lalu diam sejenak untuk menerima pantulannya. Begitupun dengan kita, kalau kita terus bersuara, kita tidak akan pernah menerima pantulan makna dari kehidupan ini. Konfusius pernah berkata, jika bicara itu perak, diam adalah emas. Saat kita diam, kita membuka ruang untuk mendengarkan dan mengamati. Contohnya, belajar bahasa asing lebih cepat dengan banyak mendengar. Atau memahami karakter orang dengan memperhatikan gestur tubuhnya. Diam juga mengajarkan empati. Saat temanmu curhat, seringkali mereka butuh pendengar, bukan nasihat. Kalau kamu berpikir bahwa diam itu hanya bawaan lahir, maka kamu keliru. Diam itu bisa dilatih. Coba teknik ini. Pertama, jeda sejenak sebelum merespon. Hitung 1-5 sebelum menjawab pertanyaan emosional. Kedua, waktu hening setiap hari. Sisihkan 10 menit per hari untuk duduk diam, tanpa gadget.
Ketiga, aktif mendengarkan. Fokus pada pembicara, jangan siapkan respons di kepala. Keempat, tulis dulu. Jika ingin protes, tulis dulu di kertas, baca ulang besok. Latihan ini akan membuatmu lebih sadar kapan harus bicara, dan kapan harus diam. Latihan diam itu seperti mengasah pisau. Pisau yang tumpul akan kesulitan memotong, tapi jika diasah pelan-pelan di atas batu, ia jadi tajam. Setiap detik yang kamu habiskan untuk diam, itu seperti gerakan mengasah yang membuat ketajaman pikiran dan emosimu semakin siap digunakan. Diam itu seperti cermin. Saat kita diam, kita bisa melihat refleksi diri dan dunia sekitar dengan jernih. Tapi kalau cermin itu terus digoyang atau diisi suara bising, yang terlihat hanya bayangan buram. Berhentilah sejenak. Diam. Dan biarkan cermin dalam dirimu menunjukkan jawaban. Jadi, diam bukan berarti kita lemah atau kalah. Justru, itu adalah kekuatan tersembunyi untuk mengontrol diri, memahami orang lain, dan mengambil keputusan tepat. Mulai hari ini, coba kurangi kebisingan di sekitarmu. Beri dirimu waktu untuk hening, dan lihat bagaimana hidupmu berubah. Demikian video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten bermakna lainnya.